ruang kolaborasi mengenai nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 11 Kota Cilegon. Baik, di sini saya akan memperkenalkan fasilitator CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Haji Uswatun Hasanah dan pengajar praktik yaitu Bapak Imam Fikri Ramadan. Adapun kelompok 3 yang terdiri dari calon guru penggerak Angkatan 11 yang pertama yaitu Ibu Koko Mukaromah dari SMP Negeri 5 Cilegon, Bapak Mahfud dari SD YPWKS 4, Bapak Somi Wirardi dari SD Taman Sari 1, dan Desi Aryani dari SD Negeri Wilulang. Di sini kami akan memaparkan mengenai nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan mengimplementasikan mengenai nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan yang dimiliki oleh masing-masing rekan kelompok. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Saya Koko Mukaromah ingin memaparkan peran guru penggerak yang saya miliki, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, dan nilai guru penggerak yang saya miliki berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif. Berikut ini kegiatan yang sudah saya lakukan untuk mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki, yaitu kegiatan proyek mitigasi bencana. Pada kegiatan tersebut, peserta didik difasilitasi melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Pada kegiatan tersebut, peserta didik memilih konten materi yang akan dipelajari. Hal tersebut untuk meningkatkan kepemimpinan pada murid dan juga kemandirian dalam belajar. Selain itu, pembentukan kelompok belajar. Pada peserta didik yang belajar secara berkelompok tentunya akan meningkatkan nilai kolaborasi, komunikasi, dan juga kepemimpinan pada murid. Kegiatan lainnya yaitu mentoring bersama pengurus OSIS. Sebagai pembina OSIS, tentu saja merupakan suatu kewajiban untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dapat bermanfaat bagi pengurus OSIS, sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka melalui refleksi, kelemahan, dan juga kelebihan yang mereka lakukan perihal program-program yang berpihak pada murid. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang yang penting untuk mereka mencurahkan ide-ide brilian dan membentuk program-program yang baik serta menjadikan mereka contoh bagi murid di sekolah. Selanjutnya yaitu membentuk agen penegak peraturan sekolah. Murid yang dibentuk menjadi agen penegak peraturan sekolah adalah pengurus OSIS. Mereka setiap hari bergiliran piket menyambut peserta didik lainnya, memeriksa bekal gizi seimbang, dan juga memeriksa atribut serta seragam peserta didik lainnya, sehingga peserta didik menjadi taat terhadap peraturan. Bagi peserta didik yang melanggar peraturan, tentunya ini akan dibuat catatan untuk diberikan kepada wali kelas, dan wali kelas memberikan laporan terhadap orang tua atau wali murid yang anaknya melanggar peraturan. Kegiatan lainnya yang saya lakukan yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih konten yang akan dipelajari atau pembelajaran diferensiasi konten. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat mencurahkan minat dan juga bakatnya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan curah pendapat, sehingga akan terbentuk karakter mandiri dan juga kepemimpinan pada murid. Beberapa strategi penguatan yang saya lakukan yaitu membiasakan peserta didik untuk berkolaborasi dalam belajar, lalu memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek sehingga dapat meningkatkan kepemimpinan murid, lalu memfasilitasi kegiatan mentoring pada peserta didik untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan.
Lanjut, membentuk agen pelopor penegak peraturan pada peserta didik, dan terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, saran, atau kritik, ataupun memilih konten pembelajaran maupun karya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Mahfud, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cilegon. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi 1.2 yang menjelaskan tentang peran guru penggerak. Yang kami ambil yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Untuk nilai guru penggeraknya adalah nilai inovatif, kolaboratif, reflektif. Selanjutnya di sini ada kegiatan nilai dan kegiatan aksi nyata nilai dan peran guru penggerak dalam program Julid atau Jumat Literasi. Di sini yang pertama adalah siswa mencari referensi buku tentang sains dan teknologi. Yang kedua, kegiatannya adalah mencari referensi buku tentang kisah-kisah teladan. Dan selanjutnya yaitu mencari referensi buku tentang makna Dasa Dharma Pramuka. Di perpustakaan kami itu adalah memfasilitasi berbagai macam buku bacaan yang untuk anak-anak untuk mencari buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran satu pekan, yaitu menggerakkan Jumat Literasi. Untuk strategi penguatan yaitu tentang Jumat Literasi dalam kegiatan kali ini, yang pertama adalah kita jadwalkan waktu baca rutin. Yang kedua, varietas materi bacaan, artinya bervariasi materi-materi dalam satu pekan tersebut. Yang ketiga, diskusi buku bersama. Yang keempat, manfaatkan perpustakaan keliling atau pojok baca di kelas. Yang kelima, ikuti klub baca dan bintang perpustakaan. Jadi kita ambil anak-anak yang rajin berkunjung ke perpustakaan. Dan yang keenam adalah aplikasi ponsel untuk membaca. Yang terakhir, catat pengalaman membaca. Mudah-mudahan ini salah satu terobosan anak-anak untuk meningkatkan minat baca, yaitu di perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suami Wirardi. Adapun yang menjadi peran guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan apa yang menjadi nilai guru penggerak yaitu reflektif, inovatif, kreatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Ini adalah contoh kegiatan nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu memberikan sebuah materi pengetahuan tentang apa itu sebuah teknologi. Yang kedua yaitu pemberian materi pembelajaran IPA di kelas terkait tentang pembelajaran bagaimana sumber arus listrik yang didapatkan agar siswa lebih tahu. Yang ketiga adalah kegiatan kolaborasi bersama siswa dan wali murid dalam memberikan sebuah reward penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang selanjutnya adalah gambar. Saya mengikuti implementasi kurikulum Merdeka workshop bersama narasumber dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Prof. John Pahatma bersama rekan saya kepala sekolah
Bapak Ade, di mana pelaksanaan ini, workshop ini melibatkan beberapa guru yang ingin mengetahui menambah ilmu tentang apa itu implementasi kurikulum merdeka dan menghadirkan beberapa siswa untuk tanya jawab secara langsung kepada narasumber apa yang menjadi peran dan nilai yang aktif pada diri siswa di dalam kelas. Yang gambar selanjutnya yaitu workshop terkait tentang elaborasi dengan pihak pemangku kebijakan pemerintah Kota Cilegon. Pada saat itu saya berkolaborasi dengan pemimpin daerah, Wali Kota Cilegon, Bapak Ketua Dewan DPRD Kota Cilegon, beserta pihak dari Dindik yang berisi tentang bagaimana seorang guru dapat mengimplementasikan, diberikan sebuah pelatihan-pelatihan yang menunjang, yang memajukan guru untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada siswanya. Yang terakhir yaitu kegiatan yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan siswa, bagaimana siswa untuk dapat mandiri melakukan kreativitasnya dalam hal pembuatan sebuah karya seni keterampilan berbagai macam yang siswa minati dan harus dilakukan bersama-sama tentunya dengan apa yang dimiliki, kekhasan dari siswa masing-masing, keinginan siswa masing-masing, peminatan dari siswa masing-masing dalam pembuatan keterampilan yang saya lakukan bersama siswa. Demikian presentasi kegiatan nilai peran guru penggerak apa yang sudah saya lakukan dan praktekkan bersama siswa, bersama wali murid, stakeholder, dan pemangku kebijakan yang ada di Kota Cilegon. Sekian dan terima kasih. Adapun strategi penguatan dalam nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak, saya menyampaikan diantaranya memaksimalkan perangkat media pembelajaran yang berbasis teknologi, menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar peserta didik tidak mudah jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas, membuat suasana kelompok semakin menarik dan tidak jenuh. Masing-masing kelompok memposisikan diri dan berbagi peran masing-masing menjadi seorang tokoh yang terlibat dalam materi PPKN, BPUPKI, dan PPKI. Sekian dan terima kasih. Halo rekan-rekan guru hebat. Di sini saya Desi Aryani akan menyampaikan peran dan nilai guru penggerak yang saya miliki. Peran guru penggerak yang saya miliki yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Adapun nilai guru penggerak yang saya miliki yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, dan inovatif. Adapun kegiatan nilai dan peran guru penggerak yang pernah saya lakukan yaitu mendampingi dan menuntun murid pada kegiatan belajar mengajar. Tentunya sebagai guru kita harus sebagai fasilitator dan menerapkan sistem Anmong dari pemakaran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan mendampingi murid ketika belajar mengajar di dalam kelas dan menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam kegiatan belajar mengajar. Pada jam istirahat juga saya mendampingi murid supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena mengingat anak-anak adalah masih dalam masa pertumbuhan dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga mendampingi murid adalah salah satu hal positif yang dapat saya lakukan. Selanjutnya saya juga memberikan pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Dalam kegiatan belajar mengajar, saya selalu menggunakan media
Canva dalam pembuatan media ajarnya, membuat bahan ajar. Lalu saya juga menggunakan aplikasi seperti Quizizz dan Kahoot dalam membuat evaluasi pembelajarannya, sehingga ketika anak-anak di dalam kelas menjadi lebih semangat dalam mempraktikkan segala kegiatan belajar mengajar diiringi dengan penggunaan teknologi yang semaksimal mungkin. Lalu di sini juga saya berkolaborasi dengan orang tua dalam mempersiapkan pembelajaran. Nah, pada kegiatan itu saya dan orang tua bekerja sama untuk membuat pojok baca di kelas, yang tujuannya untuk meningkatkan literasi siswa dan kegemaran siswa dalam membaca. Di sini juga saya memfasilitasi murid dalam mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Tentu di gambar tersebut terdapat beberapa jenis tarian tradisional yang anak-anak praktikkan. Nah, di sini juga saya ingin mengembangkan tarian tradisional supaya anak-anak tidak melupakan dan tidak terkalahkan dengan tarian-tarian modern seperti itu. Dan dikembalikan lagi kepada murid menentukan kostumnya, menentukan tarian tradisionalnya bagaimana, itu adalah kreasi anak-anak sendiri. Lanjut, di sini juga saya mendorong peserta didik untuk berani mempresentasikan materi yang telah diajarkan. Tentunya setiap di akhir pembelajaran, pada intinya saya akan meminta anak-anak untuk mempresentasikan hasil belajar mereka di depan kelas, sehingga itu akan menanamkan rasa percaya diri dan rasa berani pada setiap murid seperti itu. Adapun strategi penguatan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, memberikan metode pengajaran dan pembuatan media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi digital, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua murid, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan konteks pada kegiatan sehari-hari. Setelah kami memaparkan nilai dan peran guru penggerak yang kami miliki, maka nilai dan peran guru penggerak yang kami sepakati bersama salah satunya yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari peran dan nilai yang sudah kami sepakati, sehingga kami membuat rencana kegiatan yang dinamakan JULIT, yaitu Jumat Literasi. Kegiatan JULIT atau Jumat Literasi adalah program yang dilaksanakan pada hari Jumat dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca dan menulis bagi murid. Budaya literasi tentunya sangat penting ditingkatkan di sekolah. Kemampuan dasar literasi yang berupa kemampuan membaca, menulis harus menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan. Penerapan Jumat Literasi ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun nilai yang terkandung pada kegiatan JULIT atau Jumat Literasi ini, yang pertama berpihak pada murid. Melalui kegiatan ini, murid diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Ini adalah nilai fundamental karena literasi adalah fondasi utama dalam belajar dan pengembangan pribadi diri murid. Kedua, nilai mandiri. Melalui lomba menulis, pembacaan puisi, atau desain poster, murid diberi kesempatan untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara kreatif dan mengasah kemandirian dalam pengembangan karya literasi mereka sendiri. Nilai yang ketiga, kolaborasi. Dalam mewujudkan program Jumat Literasi diperlukan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah, orang tua atau wali murid, peserta didik, serta stakeholder lainnya untuk meningkatkan kemampuan literasi.
Nilai keempat, inovasi. Kegiatan Jumat Literasi yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan minat serta motivasi murid terhadap literasi. Melalui sesi-sesi yang menyenangkan dan informatif seperti pertunjukan, diskusi, atau kompetisi, murid dapat merasakan nilai positif dari literasi dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, nilai reflektif. Kegiatan Jumat Literasi dapat menjadikan tolak ukur kemampuan dan kualitas literasi warga sekolah. Hal ini menjadi bahan refleksi bersama untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dalam kemampuan literasi. Adapun langkah-langkah kegiatan julid Jumat Literasi ini, yang pertama kita akan merencanakan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, mensosialisasikan kegiatan julid dan pojok baca pada orang tua dan murid, dan membuat pojok baca di setiap kelas. Adapun pelaksanaannya, kami akan berkolaborasi dengan guru kelas, yaitu melaksanakan pembiasaan membaca 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Nah, kegiatan julid ini dilakukan setiap hari Jumat dalam waktu 1 bulan sekali. Pada kegiatan Jumat Julid ini, semua siswa dikumpulkan di lapangan dan membawa buku bacaan sesuai dengan kesukaan mereka. Tentunya bukan buku pelajaran yang mereka baca, tetapi buku fiksi sesuai dengan kegemaran mereka. Lalu seluruh siswa akan diberi waktu 15 menit dan membaca buku bersama. Setelah itu, kami juga berkolaborasi dengan wali kelas untuk mempersiapkan salah satu siswa yang dipilih untuk mewakili kelasnya dalam menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Di kegiatan akhir, guru akan membagikan lembaran kertas refleksi yang akan diisi oleh setiap siswa dalam kegiatan Jumat Literasi ini. Setelah kami dengan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kami mendapatkan umpan balik dari Ibu Meriana yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11. Beliau sangat mengapresiasi mengenai kegiatan julid yang kami sepakati bersama ini, dan beliau menambahkan sebaiknya hasil dari lembar refleksi siswa dalam kegiatan Jumat Literasi ini dapat dibuat dalam bentuk buku, dan di akhir tahun pelajaran buku tersebut dapat dikembalikan kepada siswa. Terima kasih Ibu Meriana. Kami juga mendapatkan umpan balik dari rekan kelompok kami, yaitu Ibu Koko Mukaromah, bahwa di sekolah beliau sudah melaksanakan Jumat Literasi dan setiap siswa itu memiliki buku literasi khusus dan siswa dapat membuat resensi buku yang sudah dibaca. Selanjutnya kumpulan literasi bisa dijadikan seperti clipping. Terima kasih Bu Koko Mukaromah telah menginspirasi kita semua. Baik, ini adalah salah satu gambaran pada pembuatan pojok baca yang sudah kami lakukan di Sekolah Dasar SD Negeri Widulang. Semoga menjadi inspirasi untuk rekan-rekan guru hebat semuanya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan Jumat Literasi. Sangat seru sekali ya, semoga kita dapat menerapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan guru-guru hebat semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.